Bismillah, kala Rabithah Alawiyah dikuliti pertanyaan. Rabithah Alawiyah adalah lembaga organisasi pencatat nasab klan Ba'alawi yang didirikan oleh kolonial Belanda tahun 1920, yang secara resmi mengaku sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Baik, mari kita kuliti dengan beberapa pertanyaan. Ruang di mana identitas, sejarah, dan kebenaran saling bertabrakan. Mari kita mulai. Tanya 1. Benarkah Rabithah Alawiyah dibentuk kolonial Belanda sebagai instrumen politik? Tahun 1920-an, Belanda menjalankan politik divide et impera berbasis etnis. Paguyuban Jawa, Tionghoa, Batak, Ambon, semua dibentuk untuk kepentingan kontrol. Dan pada masa itulah Rabithah Alawiyah lahir. Banyak peneliti menilai pendirian lembaga Arab Hadrami ini tak lepas dari strategi kolonial untuk mengumpulkan data keluarga, memetakan jaringan ekonomi, sekaligus menakar pengaruh sosial. Tidak ada dokumen yang secara eksplisit menyatakan demikian, tapi kesesuaian waktunya terlalu rapih untuk disebut sebagai suatu kebetulan. Pertanyaan yang nomor 2. Benarkah Ba'alawi memiliki akar dari Yahudi kuno Yaman? Hadramaut pernah menjadi rumah bagi Yahudi Himyar. Beberapa keluarga kuno di Yaman memiliki struktur nama yang mirip dengan komunitas Semitik purba. Dari sinilah rumor itu lahir. Apakah Ba'alawi berasal dari komunitas Yahudi kuno sebelum Islam? Secara genetika, banyak di antara mereka berhaplogrup G. Dan satu fakta tak terbantahkan, silsilah Ba'alawi baru ditulis lengkap sekitar abad ke-9 Hijriah, lebih dari 5 abad setelah masa Ahmad Al-Muhajir yang diklaim sebagai pangkal nasab mereka. Eng Seng Ho bahkan mencatat klaim Ba'alawi sebagai keturunan Nabi baru muncul abad ke-14 Masehi. Dan dalam ruang kosong sejarah itulah kecurigaan tumbuh dengan subur. Pertanyaan 3. Benarkah buku induk nasab Rabithah tidak boleh dibuka publik? Rabithah mengaku menyimpan buku induk nasab, namun tidak boleh dibaca publik, tidak boleh diaudit, tidak cocok disandingkan dengan arsip Yaman, dan sebagian datanya hanya bersumber dari manuskrip keluarga yang tak dapat diverifikasi. Maka muncul pertanyaan, jika sebuah lembaga menentukan nasab orang, tapi datanya ditutup rapat, apakah itu termasuk dokumentasi atau hanya sekedar doktrin? Tanya keempat, mengapa gelar Sayyid diganti menjadi Habib? Secara tradisi Islam, sejak zaman awal, Sayyid adalah gelar nasab keturunan Nabi, sedangkan Habib adalah gelar sosial keulamaan. Tidak semua Habib adalah keturunan Nabi. Namun setelah Rabithah Alawiyah berdiri, istilah Habib dipromosikan secara luas. Mengapa? Karena Habib tidak menuntut verifikasi nasab. Strategi yang sangat cerdas. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan? Tanya kelima, mengapa Rabithah tidak menempuh jalur hukum atas tuduhan nasab palsu? Kelompok penentang seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan PWILS terang-terangan menentang validitas nasab Ba'alawi. Namun Rabithah Alawiyah memilih diam. Mengapa bisa demikian? Ada dua teori. 1. Mereka tidak yakin pada kekuatan data internal yang mereka miliki. 2. Mereka tidak ingin membuka pintu audit publik yang bisa berujung fatal. Keduanya sama-sama berbahaya. Namun demikian, selama masyarakat masih percaya Habib cucu Nabi, maka bagi Rabithah, jawaban mendetail dianggap tidak perlu. Tanya keenam, mengapa Rabithah tidak ada di tanah asal Hadramaut? Di Aman pencatat nasab adalah kepala keluarga, bukan lembaga seperti Rabithah Alawiyah. Jika Rabithah benar-benar lembaga resmi Ba'alawi, pertanyaannya, mengapa dia tidak ada di tanah kelahirannya? Apakah Rabithah hanya relevan di Indonesia? Atau sejak awal lembaga ini memang produk kolonial, bukan tradisi kuno asli Hadramaut? Tanya ketujuh, benarkah silsilah Ba'alawi terlambat 500 tahun? Catatan lengkap nasab Ba'alawi baru muncul pada abad ke-9 Hijriah. Dalam ilmu sejarah, jeda 5 abad bukanlah celah tapi jurang hitam. Di dalam jurang itu segala hal mungkin terjadi. Nama yang hilang, nama yang dimunculkan, dan nasab yang dirapikan. Ini masih disebut riwayat atau justru hanya sekedar rekonstruksi? Tanya ke-8. Mengapa Ba'alawi menolak tes DNA Y kromosom? Komunitas Sayyid di India, Irak, Iran, atau dulu Persia, Mesir, dan juga di Pakistan telah melakukan tes DNA. Hasilnya beragam, terbuka untuk diuji. Namun Ba'alawi menolak dengan keras, alasannya syar'i. Tapi sebagian peneliti, akademisi, dan masyarakat secara luas, sesungguhnya Ba'alawi menyimpan alasan lain, yakni takut hasilnya tak sesuai dengan narasi. Sejumlah Habib yang diam-diam melakukan tes DNA pun terkejut, sebab hasilnya bukan J1 tetapi G. Tanya ke-9. Pertanyaan pamungkas. Siapa yang mengawasi para pengawas nasab? Rabithah Alawiyah menentukan siapa keturunan Nabi dan siapa yang bukan. Namun siapa yang mengawasi Rabithah Alawiyah? Siapa yang mengaudit arsip mereka? Siapa yang menjamin manuskrip mereka asli? Dan siapa yang menguji gelar Habib yang diberikan kepada seseorang? Jawabannya tidak ada. Terima kasih atas waktunya. Tulis komentar. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.